Ya, kira-kira bagaimana keseruan dan laga yang akan berlangsung dibawakan oleh Garuda Muda untuk menghadapi Kirgistan dalam Asian Games 2023 ini? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Bung Opan Lamara, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bung Opan, kira-kira peluang malam hari ini seperti apa? Indonesia akan berhadapan dengan Kirgistan. Ya, setelah kita melihat bagaimana pertandingan terakhir mereka beberapa minggu lalu tepatnya di penyisihan terakhir untuk Piala Asia, kita ada optimisme bahwa penampilan anak-anak malam ini tentu grafiknya harusnya semakin membaik. Dan kalau kita melihat materi pemain, walaupun minus Erling Haalandnya Indonesia ya, Ramadan Sananta dan juga ada keraguan Beckham Putra akan diturunkan. Ya, saya yakin bahwa dari line up yang ada memang Beckham Putra belum bisa diturunkan, tapi kita tetap optimis. Karena 19 pemain hingga 20 pemain yang ada saat ini, semua adalah pemain-pemain terbaik yang memang disiapkan sejak jauh hari sebelumnya, baik oleh Sinteyong maupun oleh Coach Indra Syafri. Sehingga sekali lagi, kita harus hakul yakin bahwa grafik penampilan anak-anak malam ini tentu akan membaik. Namun satu hal yang pasti, ujian ini adalah ujian sesungguhnya yang pertama sebelum tim ini akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Ini adalah ujian resmi Asian Games yang sudah sangat kita rindukan sekian puluh tahun untuk kita bisa berkiprah lebih baik di sana. Baik, Bang Ovan, hasil pertandingan sebelumnya yang dilakukan oleh tim ini kan bisa menjadi bekal yang positif, bekal yang bagus. Tapi sebelumnya adalah di bawah racikan dari pelatih yaitu Coach Sinteyong. Sementara saat ini akan tampil di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Apakah perbedaannya kalau menurut Bang Ovan? Iya, jangan salah bahwa ada satu culture yang semakin positif yang lahir di PSSI belakangan ini, khususnya dalam penanganan terhadap timnas, baik itu di level senior hingga ke level under 17. Apa itu? Komunikasi dan juga kebersamaan yang begitu kompak, mulai dari Sinteyong, Indra Syafri sampai ke Bima Sakti di usia 17. Nah, ini yang menjadi sangat positif, terutama bagi grafik perkembangan pemain anak-anak kita. Jangan lupa sebelumnya juga Indra Syafri sudah menangani tim ini di SEA Games, dan hasilnya sangat positif. Kemudian beberapa waktu yang lalu kembali ke tangannya Sinteyong di Piala AFF Under 23 dan juga hasilnya sangat menggembirakan kita walaupun kita gagal di Grand Final menghadapi Vietnam. Kemudian kembali lagi di tangannya Sinteyong minggu lalu di penyisihan terakhir untuk menuju Piala Asia di Qatar juga sangat positif, dan kembali sekarang di tangan Indra Syafri. Hal yang kedua adalah bahwa tidak ada perubahan signifikan dari sisi materi pemain, apakah itu di bawah tangan Sinteyong ataupun di bawah Indra Syafri. Pemainnya itu saja. Dan yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kebersamaan. Kebersamaan bukan hanya kita saksikan di publik selama ini, sama seperti yang kita saksikan pada saat di penghujung SEA Games, di mana antara Sinteyong dan juga Indra Syafri sangat saling mendukung, tapi itu lahir sampai sekarang. Dan saya yakin bahwa walaupun saat ini statusnya timnas yang berlaga di Asian Games ini di bawah Coach Indra Syafri, tapi tentu keberadaan Sinteyong di belakang layar tidak kecil perannya. Dan ini yang membuat semuanya semakin menjadi baik. Oke, Bung Ovan, tadi kalau di awal sudah dibahas mengenai bagaimana peluang menghadapi Kirgistan malam ini. Tapi bagaimana juga dengan peluang ketika akan melawan negara lainnya di grup F, di grup yang sama. Ada Korea Utara dan juga Cina Taipei di situ. Betul. Ya, saya yakin Indonesia menjadi satu yang bisa lolos dari grup ini. Cina Taipei tentu kita masih jauh di atas mereka, kita sudah buktikan itu juga minggu lalu. Kemudian malam ini akan menjadi laga penentu bagi kita. Dan saya yakin kita bisa mengatasi pertandingan malam ini walaupun dengan skor tipis 1-0 atau 2-1. Kemudian lawan terberat menurut saya adalah Korea Utara. Ya, Korea Utara bagaimanapun adalah tim yang secara materi sangat misterius bagi kita, karena kita sangat jarang melihat laga yang mereka lakoni dan juga kita sangat jarang menghadapi mereka. Tapi saya yakin sekali lagi bahwa grup F
Indonesia menjadi salah satu yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Harapan kita bersama Bang Ovan. Bang Ovan, ini kalau kita lihat Betul. kan starting line up sudah dikeluarkan oleh Coach Indra Syafri. 4-3-3 jadi pilihan. Mungkin saya bisa sedikit berikan line up-nya. Kipernya masih Hernando Aristaryadi, kemudian juga untuk Betul. lini belakang ini masih Di ada Robby belakang Darwis, ada Rizky Ridho, dipercaya Rizky Ridho, Robby Andi Setio, Darwis. Ya. Haikal Al-Hafiz, kemudian seperti biasa di lini vital serangan kemudian ada Rahmat Irianto, Syahrian, ada Taufani. Nah, ini soal daya gedor juga dipercayakan pada Rahmat Irianto, ada Syahrian, maksud saya ada Titan Agung, kemudian Ramai Rumakik, Egy Maulana Fikri juga. Bagaimana melihatnya, Bung Ovan? Iya, ini adalah materi-materi pemain termasuk Rumakik, kemudian Rahmat Irianto, dan beberapa materi pemain lainnya yang sebelumnya memang sudah membela timnas Under-23 kita. Beberapa di antaranya bahkan sudah merasakan atmosfer grand final di AFF Under-23 beberapa waktu yang lalu. Artinya mereka sudah teruji dan tidak menjadi terlalu masalah serius sebenarnya bagi saya atau bagi kita tanpa keberadaan Beckham Putra di tengah dan juga tanpa keberadaan Ramadan Sananta di depan. Walaupun sebetulnya ketiadaan Ramadan harus kita akui sedikit tidaknya mengurangi daya gedor Indonesia di lini depan. Tapi sekali lagi, semua materi pemain yang ada saat ini adalah materi terbaik di luar Ramadan Sananta dan juga adalah materi-materi pemain yang sudah merasakan berkompetisi pada level yang sesengit final SEA Games, kemudian final AFF Under-23 beberapa waktu yang lalu. Sehingga sekali lagi dari sisi teknis, dari sisi tim, tidak ada problem sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa melahirkan performa yang langsung tune in, yang langsung pada peak performance sejak kick off menit babak pertama. Dari sisi stamina, kita sudah membuktikan beberapa kali bahwa Indonesia, anak-anak ini mampu bermain tidak hanya 90 menit, tapi bahkan sampai 120 menit. Kemudian kekompakan, kemudian bagaimana grafik mereka semakin kesini juga semakin membaik. Sehingga sekali lagi kita harus optimis bahwa materi yang ada saat ini di Cina untuk Asian Games ini adalah materi terbaik yang kita miliki untuk Under-23. Dan jujur bahwa lini per lini semakin seimbang dan juga stamina tentu juga grafiknya makin membaik sehingga anak-anak bisa melayani permainan cepat yang bisa disajikan oleh lawan. Baik, Bung Ovan tentu kita nantikan nanti bagaimana laga para tim Garuda Muda melawan Kirgistan malam ini. Yang terbaik tentunya untuk tim Garuda Muda kita. Terima kasih Bung Ovan Lamara sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ya, makasih Bung Ovan. Sama-sama.